Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin, masih di Islam itu indah. Dan buat jamaah mungkin yang baru bergabung, baru nyalain TV, baru ngeliat Islam itu indah dan bingung lagi belajar apa nih pagi hari ini. Nah pagi hari ini jamaah kita sedang ada spesial menjawab pertanyaan medsos nih. Dan alhamdulillah kalau sekarang ini, saat ini juga kita sudah terhubung dengan jamaah yang sudah melakukan online. Mau curhat sama Ustadz dan pengen tahu jawabannya. Dan sudah terhubung nih. Karena ini cuti bersama, Iya. bahkan anak-anak libur. Tiba-tiba yang nanya adalah Anak kecil, Masya Allah masih sekolah. Ade sama ibu masih terhubung dengan kita ya? Masih, alhamdulillah nih tadi katanya si Ade nanya, aku pengen dong punya ayah seperti Ustadz Maulana sama Ustadz Syam, gimana caranya? Ustadz Syam, aku pengen dong angkat aku jadi anak dong. Angkat kamu jadi anakku. Iya, Kamu sudah terlalu tua untuk menjadi anakku. please, aku butuh itu. Kamu cocoknya jadi omku. Baik, tapi aku penasaran kok tiba-tiba pagi-pagi nanya gimana caranya bisa pengen punya ayah seperti Ustadz Maulana sama Ustadz Syam. Emang kamu ayahnya kemana? Dede ditanya. Udah putus om. Udah putus? Ada hubungan apa sama ayah? Udah putus? Udah gak sama lagi. Oh udah gak bersama lagi. Tanyain dong umurnya, sudah pintar Iya. banget jawab-jawab. Kamu umur berapa sih? Iya. Ada 9 tahun Oh Ustaz. 9 tahun, kamu Masya lebih Allah. tua 1 tahun dari anak saya 8 tahun. Masya Allah. Tapi tetap aku mau jadi anak kamu dong Ustadz Syam. Tetap usaha ya. Ini seumuran anak saya Aira. Sama ya seumuran. Aira ya? 9 tahun juga. Kalau gitu tadi kan katanya mereka ayahnya sudah tidak berhubungan lagi dengan ibunya. Dan akhirnya sekarang mempertanyakan bagaimana sih supaya aku bisa punya lagi seorang ayah yang seperti Ustadz Maulana dan juga Ustadz Syam. Kalau gitu aku langsung tanya sama yang bersangkutan aja ya. Ustadz Maulana silakan. Baik buat Dede dan Ibu yang bahkan semua jamaah yang lagi nonton yang pingin sesuatu, ini adalah bagian dari bentuk doa. Doa itu harapan dan permohonan. Jadi kalau kita berbicara tentang doa, tidak ada salahnya sosok permohonan itu, permintaan itu diarahkan di jalur yang namanya doa. Nah, jadi aku pingin seperti ini, aku pingin Nabi pingin garam aja berdoa kepada Allah. Ya Allah aku pingin garam. Ini persoalan mungkin kita menurut kita kan kecil garam. Tapi Nabi meminta apa lagi meminta sesuatu yang sangat besar. Makanya salah satunya adalah berdoa. Dan ketahuilah doa itu tidak pernah mengecewakan. Karena doa itu adalah ibadah. Nih buat semuanya yang lagi nonton termasuk Dedek dan ibunya yang meminta sosok ayah ya. Kan sudah putus. Wajarlah kalau minta orang tua. Ya, pasti. Artinya ini sesuatu karena sosok anak butuh figur ayah sebenarnya. Ya. Yang alhamdulillah yang dipilihnya kami yang ada di sini. Masya Allah. Seperti saya sama Ustaz Sam. Ya Ustaz Sam aja ya. Pas lagi dua-duanya sama-sama. ya. Pas banget ya. Satu duda satu jaka. Tapi kan seperti bukan berarti kita. Ya. Jangan kegeeran deh. Jamaah. Yeay. Jadi kalau doa itu sebenarnya ada 3 ya. Doa itu bisa langsung diijabah atau digantikan yang terbaik atau gini, disimpankan sebagai lahan pahala buat kita. Jadi jangan pernah berputus untuk berdoa. Dedek jangan pernah berhenti untuk berdoa. Dan kemudian berikutnya rencana Allah itu lebih hebat. Jadi ketika seperti ini anak yang bersama dengan ibunya dididik oleh ibu itu lebih hebat loh. Imam Syafi'i, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, dan sosok Imam Bukhari, Ya. itu semua orang-orang yang dididik oleh ibunya. Masya Allah, semoga Ya. anak ini juga menjadi anak yang hebat kelak ya Ustadz Dan tetap banyak bersyukur kepada Allah. Amin. Berarti ini kalau kata Ustadz Ya. Maulana ini bagian dari doa dan juga bisa dibilang bagian dari ikhtiarnya juga dengan cara Iya, seperti mantap. ini ya. Wah, saya mau tepuk tangan dulu ya sama Dedek. Tepuk buat Dedek. tangan, Masya Allah, Yeay, luar biasa banget. Nah Ibu kalau ini, kalau tadi Ustadz Maulana bilang ini adalah bagian dari doa, mungkin pasti kan Ibu juga pengen ada gak sih doa khusus atau doanya seperti apa biar Allah mengijabah harapan dari Ibu dan juga Dedek. Kalau gitu aku Dedeknya mempersilahkan. suruh angkat tangan Oh iya, berdoa. Ayo jadi berdoa, angkat tangan Dedek. berdoa Sama ibunya. akan dipimpin sama Ustadz Syam ya. Silakan Ustadz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Doa yang pertama bisa kita mencontoh Nabi Zakaria alaihissalam dalam surah Al-Anbiya ayat 89. Ada doa di situ, Rabbila tadharni fardaw wa anta khairul warithin. Surah Al-Anbiya ayat 89. Kemudian ada doa Nabi Musa alaihissalam dalam surah Al-Qasas ayat 24.
Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ya Allah, saya ini enggak ada apa-apanya. Saya sangat butuh bantuanmu ya Allah. Termasuk diantaranya membutuhkan sosok yang sangat penting yaitu ayah bagi seorang anak. Kemudian ada lagi dalam surah Al-Furqan, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, berikanlah pasangan. Nah, ini doa ibunya. Kemudian wa dzurriyyatina, dan keturunan-keturunan yang menjadi qurrata a'yun, dan waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikan kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Kita baca sama-sama, Dedek bisa ikut kemudian atau bisa mengaminkan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang bertakwa, dan kami ingin bertakwa bersama dengan keluarga kami. Berikan kepada kami imam juga yang bertakwa. Adik bisa mengaminkan, berikan kepada adik ini imam yang bertakwa, ayah yang bertakwa, ayah yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ayah yang bisa membimbingnya ke surga bersama dengan ibundanya. Rabbila tadharni farda wa anta khairul warithin. Ya Allah, jangan kau biarkan kami hidup sendirian. Kami butuh sosok seorang ayah, kami butuh sosok seorang pemimpin ya Allah. Anta khairul warithin, karena engkau ya Allah sebaik-baiknya pewaris. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ya Allah, sungguh kami ini fakir, enggak punya apa-apa ya Allah, dan sangat butuh bantuanmu ya Allah. Inni lima anzalta ilayya min khair. Amin, ya Allah. Berikan kami segala kebaikan itu ya Allah. Amin ya rabbal Amin alamin. ya rabbal alamin. Semoga Allah ijabah doa kita semua. Semoga Allah ijabah doa jamaah yang ada di rumah juga. Dan semoga Ibu sama Dede bisa mendapatkan sosok ayah yang bisa menjadi pemimpin untuk rumah tangga keluarga kalian ya. Ya, ibu, bisa dicium palanya anaknya, atasnya, ubun-ubunnya, sama pipinya. Tanda bangga terhadap anak pinter. Masya Allah. Kemudian di pipinya tanda cintanya. Dipeluk anaknya. Dipeluk anaknya, Masya Allah. Tabarakallah. Masya Allah. Dan Ade Luar juga biasa. harus selalu jagain ibunya ya. Iya, insya Allah ya. Masya Allah, pokoknya sehat selalu, bahagia selalu, dan semoga kalian semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Amin, taala. amin, Amin ya rabbal alamin. Terima kasih sudah mau menjadi bagian dalam Islam itu indah. Dadah. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Masya Allah, senang banget ya Ustadz ya kalau misalnya bisa memberikan solusi buat orang lain ya Ustadz ya. Menyenangkan orang lain. Menyenangkan orang lain, Masya Allah. Mungkin buat jamaah yang pengen juga curhat kayak jamaah yang barusan via Skype, caranya gampang banget. Langsung aja kirim permasalahannya ke yang ada di bawah saya lagi nih. Dan tunggu tim kami akan menghubungi jamaah yang ada di rumah. Sekarang kita lanjut lagi, kita akan menjawab lagi pertanyaan lagi sudah masuk ke media sosial Islam itu Indah. Kali ini melalui email lagi. Aku bacain lagi ya. Pertanyaan email dari hamba Allah. Assalamualaikum Ustadz. Saya tanya, saya punya anak sulit untuk diarahkan. Saya pernah dengar di Islam itu Indah tidak boleh keras dan memukul dalam mendidik anak. Yang bisa berakibat rusaknya pikiran anak. Seandainya sudah terjadi, apa yang harus saya lakukan? Mohon penjelasannya. Terima kasih dan assalamualaikum. Masya Allah, baik. Terima kasih untuk pertanyaannya. Kalau misalnya ada orang tua yang melakukan kekerasan sama anak kan gak boleh katanya Ustadz Maulana. Tapi kalau sudah terjadi, apa yang harus dilakukan Ustadz Maulana? Silakan. Ya, makasih banyak. Izin sesam. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya salut sekali dengan pertanyaan email yang masuk tadi. Setuju dengan mendidik anak dengan cara bentuk kasih sayang. Bukan dengan cara kekerasan. Ketahuilah mendidik anak itu berbagai cara. Mungkin teknik orang beda-beda. Yang jelas tidak dibenarkan mendidik anak secara kekerasan. Karena bisa merusak anak, bahkan bisa menimbulkan kebencian terhadap orang tua. Yang harus mungkin yang dinamakan kedisiplinan,
di usia 1-7 kasih bentuk raja dan ratu, kemudian 7-14 adalah bentuk kedisiplinan, kemudian 14-21 adalah bentuk persahabatan, pertemanan. Nah, dalam hal ini gimana kalau sudah terlanjur mendidik anak secara kekerasan? Ketahuilah ketika sudah terlanjur melakukan kesalahan, sebaiknya orang tua tidak ada salahnya. Sosok orang tua mengakui kesalahan lalu meminta maaf kepada anak. Bukan berarti inah seorang orang tua ketika minta maaf kepada anak. Tidak. Justru anak akan merasa bangga terhadap orang tua yang sudah melakukan kesalahan terhadap dirinya lalu mengakui kesalahan itu. Nah, maaf ya, ayah salah nak selama ini. Ternyata apa yang ayah lakukan terhadapmu itu salah. Oh, ingatkan ayah, itu luar biasa. Enggak ayah, aku juga sayang gitu kan seperti Masya itu. Allah, ya. Aku kan sayang seperti itu. Nah, Kak, yang terbaik kalau sudah terjadi seperti ini, menjadilah pendengar yang baik terhadap anak. Jadi sekarang gini, karena sudah terlanjur, saya ingin kamu maunya apa nak? Ya, makanya dalam Islam kita kan diajarkan untuk berdoa buat anak, Rabbi habli minas solihin. Bukan memaksakan kehendak kita terhadap anak, tapi kembalikan fungsi anak. Apakah dia mau jadi apapun terserah. Jangan sampai cita-cita kita yang tidak kesampaian lalu dipaksakan terhadap anak. Tidak boleh. Karena mereka punya dunia sendiri. Sekali lagi, didiklah anakmu sesuai dengan zamannya. Bukan sesuai dengan zaman kita. Sesuatu yang mungkin tidak kesampaian kepada kita, lantas kita paksakan kepada anak. Maka menjadilah pendengar yang baik terhadap anak. Apa maunya anak? Jadi gimana nak? Nah gitu. Kemudian menurunkan ego kita. Nah, makanya ketika kita mau menyampaikan kepada anak, sesama. Jadi kalau anak pengen, kita harus turun. Jadi turun. Jadi jangan pas kan tingginya Iya. gimana? Pas udah mulai tinggi, Ustaz udah segini aku. Tetap lebih baik duduk. Tadi ya. Duduk, Aku duduk duduk. ngobrol. Atau yang paling bagus salat berjamaah. Habis itu kesempatan untuk memberikan wejangan. Nah, kebiasaan anak-anak saya di rumah alhamdulillah rabbil alamin. Kita memang salat 5 waktu berjamaah. Tapi ada satu waktu yakni subuh. Saya kasih kesempatan. Kalau saya sempat salat subuh bersama anak. Pasti akan ada wejangan. Oh, Ada langsung nasihat. nasihatnya. Abah mau memberikan nasihat ya. Sebentar subuh. Jadi gitu. Jadi disitulah kesempatan kita untuk memberikan nasihat kepada Tapi mereka. kadang orang tua tuh untuk nurun ego tuh suka Nurunin susah. ego. Jadi sebenarnya gini. Karena maaf ya. Pemikiran kita terhadap dengan pemikiran anak itu tidak bakal bisa sama. Maka yang paling bagus hargai anak. Jadi ketika sudah menjadi pendengar yang baik, kemudian menurunkan ego, yang terbaik lagi bagaimana kita bisa menghargai anak. Hargai dia. Jangan pernah mendidik anak, menegur anak di depan teman-temannya. Itu mempermalukan. Aduh gimana sih? Gitu. Jangan, lihat posisi yang terbaik. Makanya senantiasa saya sampaikan, mohon izin, mohon maaf tanpa menggurui, hanya sekedar menyampaikan bahwa sebaiknya jangan pernah memarahi anak, jangan pernah memukul anak. Kalau memarahi kan otaknya yang dirusak. Kalau memukul kan hatinya yang dirusak. Jadi seperti itu, maka sebaiknya orang tua ketenangan lah. Makanya ada doa senantiasa yang diajarkan oleh Allah Yarham, pendiri Pondok Pesantren An-Nahda, tempat saya pesantren. Tempat saya dibina, kami selalu diajarkan ya ayyuhallazina amanusbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Kita bacakan terhadap anak sebelum kita menyampaikan. Surah Ali Imran ayat 200. Masya Allah, di sini kita belajar bagaimana kita harus bisa menghargai seorang anak. Menghargai. Dan kita mau menurunkan ego kita sebagai orang tua itu ya. Lalu tenang dalam mendidik anak, karena jangan dipaksakan, karena ada masanya. Baik, dan kalau sudah terlanjur kita melakukan kekerasan, jangan pernah malu untuk minta maaf. Aduh, apalagi sekarang sekolah online ya. Iya. Ya gemes Jadi kan. kita gemes. Harus- Masya Allah. Terima kasih Ustaz Maulana untuk penjelasannya. Sekali lagi ini jadi pelajaran penting buat kita sebagai orang tua. Supaya anak-anak kita kelak menjadi anak yang soleh dan solehah. Masya Allah. Amin ya rabbal alamin. Nah kita lanjutkan lagi pertanyaan berikutnya. Sekarang melalui Instagram Islam itu Indah. Nah ini dia nyebutin namanya nih sekarang. Instagram @fitriutomo. Assalamualaikum Ustadz. Saya mau tanya, lebih mulia mana seorang suami yang rajin sholat 5 waktu ke masjid dan membiarkan anak istrinya sholat di rumah, atau suami yang lebih milih sholat berjamaah dengan anak dan istrinya? Jazakallah khair.
Nah, lebih mulia mana Ustadz Syam dengan kondisi yang seperti ini? Silakan Ustadz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Tabe guruku Ustadz Maulana, Mas Soni dan guru-guru kami yang sedang menyaksikan Islam itu indah termasuk penanya yang mulia. Kalau ditanya lebih mulia mana seorang suami yang sholat 5 waktu ke masjid dibandingkan seorang suami yang sholat berjamaah dengan istri dan anak-anaknya di rumah. Lebih mulia seorang suami yang mengajak anak istrinya ke masjid. Karena sebaik-baik laki-laki sholatnya adalah sholat di masjid. Tidak ada bandingan seorang laki-laki yang sholat di masjid. Sahabat pernah ketahuan, kenapa kau sholat 27 kali ini sholat duhur? Kata dia, karena saya ketinggalan sholat berjamaah di masjid. Jadi saya mau menandingi 27 derajat daripada sholat duhur 1 kali di masjid. Maka dikatakan biar 1000 kali kau sholat di rumahmu sama dengan tidak akan pernah sama dengan 1 kali sholat di masjid. Maka sebaik-baiknya seorang laki-laki, semulia-mulianya seorang laki-laki adalah sholat di masjid. Sholat berjamaah di masjid. Dan seorang perempuan adalah sholat di ruangan terdalam yang ada di dalam rumahnya. Solusinya adalah yang pertama adalah kalau bisa mengajak anak istri ke masjid, kenapa tidak? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda dalam sebuah riwayat, jangan kau larang seorang wanita untuk datang berjamaah ke masjid. Bukankah seorang wanita kalau kita ke Mekah itu ya umroh haji itu ikut Jumatan gitu. Seorang wanita ikut Jumatan. Maka wanita ini tidak boleh dilarang ke masjid. Wanita juga boleh ke masjid selama bisa menjaga fitnah-fitnah itu. Tidak bergibah ketika pulang, tidak memakai parfum yang menyengat satu masjid, tidak menimbulkan fitnah itu. Maka boleh dia ke masjid bersama dengan anak. Masya Allah itu luar biasa. Lebih luar biasa lagi. Mengajak anak istri sholat di masjid untuk berjamaah. Yang kedua, kalau memang keadaannya tidak bisa mengajak mereka ke masjid, apakah ada solusinya? Ada. Seorang laki-laki yang baik, maka dia boleh sholat berjamaah dulu di rumahnya sama anak istrinya, maka dia setelah itu berangkat ke masjid sholat lagi. Bisa gitu? Boleh seperti itu. 2 kali sholat? 2 kali sholat. Atau pulang dari masjid berjamaah, kata istrinya, mas saya belum terlalu, karena mu'alaf istrinya misalnya. Saya tidak terlalu tahu ini bagaimana caranya sholat, boleh nggak kalau kau imamin saya? Boleh. Maka dia memperbaharui sholatnya untuk lil jamaah, untuk berjamaah di rumahnya. Jadi 2 kali dia sholat. Sholat di masjid, pulang ke rumahnya untuk membimbing anak istrinya. Maka itu diperbolehkan dalam rangka mengajarkan atau dalam rangka memperoleh keutamaan berjamaah. Itu solusi yang kedua. Jadi yang pertama tadi mengajaknya ke masjid. Yang kedua adalah memperbaharui sholatnya di rumah dalam rangka mengajarkan dan membimbing. Jadi sebenarnya tidak ada yang salah di dalam Islam. Tidak ada yang sulit di dalam Islam, bukanlah suatu pilihan. Karena kembali lagi kalau ditanyakan lebih mulia mana, tetap sebaik-baiknya laki-laki adalah yang sholat di masjid berjamaah. Maka paling bagus ajak istri dan anak ke masjid. Allahu a'lam. Ustaz, aku mau nanya deh, kalau kita sholat 2 kali pahalanya sama atau gimana sih? Iya, yang satu dapat pahala berjamaah, sholat di masjid 27 derajat lebih baik daripada di rumah. Ya. Yang kedua dapat pahala apa? Pahala membimbing anak istri gitu ya. Oh, Masya Allah. Kemudian ada lagi yang mengeluh capek tapi masa 2 kali gini. Iya, iya. Masa kan biasanya sebelum menikah dia bilang gunung kan kudaki, lautan ku seberangi. Masa ngajakin sholat kagak. Minum kopi panas aja masih ditiup. Elah. Ustaz, aku mau nanya lagi deh. Apa lagi? Kalau misalnya nih, ini udah di luar tema yang tadi ya. Kalau misalnya aku mau nanya nih, perempuan dulunya nggak berhijab. Terus sekarang udah berhijab nih gitu kan. Itu media-media sosial kayak Instagram itu foto-foto yang dia belum berhijabnya harus dihapus apa enggak sih? Nah kalau misalnya dia mau ngapus tiba-tiba Instagramnya atau media sosialnya kehack orang nggak bisa ngapus. Itu harus gimana? Harus cari caranya. Caranya? Ittaqillaha mastata'. Bertakwalah kepada Allah semaksimal mungkin. Nah maksimalnya sebagaimana? Gimana? Setelah yang satu ini. Kalau gitu setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah.